Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang terhormat Panitia Lomba Pidato Sersantara 2022, yang terhormat teman-teman peserta lomba, singkatnya hadirin yang berbahagia. Tiada kata serta ungkap rasa yang pantas kita ucapkan, melainkan kalimat syukur, Alhamdulillah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan harapan yang begitu besar, kiranya kita semua yang hadir di tempat ini diselamatkan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Pentingnya Pendidikan Karakter bagi Santri Milenial dalam Menyongsong Golden Age. Hadirin yang saya hormati, pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang tak pernah bisa ditinggalkan. Sebagai sebuah proses, ada dua asumsi yang berbeda mengenai pendidikan dalam kehidupan manusia. Pertama, ia bisa dianggap sebagai sebuah proses yang terjadi secara tidak sengaja ataupun secara alamiah. Dalam hal ini, pendidikan bukanlah proses yang diorganisasi secara teratur, terencana, dan menggunakan metode-metode yang dipelajari serta berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati mekanisme penyelenggaraannya oleh suatu komunitas masyarakat, melainkan lebih merupakan bagian dari kehidupan yang memang telah berjalan sejak manusia itu ada. Sejak zaman modern, manusia mulai menyadari bahwa dirinya adalah subjek yang bisa mengarahkan alam dan menggunakan potensi dari alam untuk mencapai tujuan. Karenanya, tujuan itu harus dilakukan dengan mengolah sumber daya manusia agar tercipta kemampuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan alam. Sejak disadarinya kemampuan manusia untuk mengeksploitasi alam yang bisa diubah untuk memudahkan kehidupannya, pendidikan menjadi kegiatan yang kemudian dianggap penting untuk menjadi bagian dari mengatur masyarakat. Hadirin yang saya hormati, pendidikan pada esensinya merupakan sebuah upaya dalam rangka membangun kecerdasan manusia, baik kecerdasan kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Oleh karenanya, pendidikan secara terus-menerus dibangun dan dikembangkan agar menghasilkan generasi yang unggul dalam ilmu, iman, dan amal. Suatu bangsa pastinya tidak ingin menjadi bangsa yang tertinggal atau terbelakang. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk kemajuan bangsanya. Untuk menghadapi kecanggihan teknologi dan komunikasi yang terus berkembang, maka perbaikan sumber daya manusia juga perlu terus diupayakan untuk membentuk manusia yang cerdas, terampil, mandiri, dan berakhlak mulia. Salah satu upaya untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia adalah munculnya gagasan pendidikan karakter dalam dunia pendidikan di Indonesia. Gagasan ini muncul karena proses pendidikan yang selama ini dilakukan dinilai belum sepenuhnya berhasil dalam membangun manusia Indonesia yang berkarakter, atau bahkan bisa dikatakan pendidikan telah gagal dalam membangun karakter bangsa. Hadirin yang saya hormati,
Pendidikan karakter menyangkut keterkaitan dengan kebutuhan untuk membentuk karakter anak didik dan generasi sesuai dengan upaya untuk menjawab kontradiksi dan masalah kemanusiaan yang mendominasi suatu masyarakat. Untuk masyarakat Indonesia, pembangunan karakter juga harus ditekankan pada upaya untuk mengatasi masalah yang belakangan ini sering berkembang. Belajar dari pemikiran Socrates sejak 2500 tahun yang lalu, bahwa tujuan yang paling mendasar dari pendidikan adalah untuk membuat seseorang menjadi good and smart. Dalam sejarah Islam, sekitar 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dalam ajaran Islam juga menegaskan bahwa misi utamanya dalam mendidik manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak dan mengupayakan pembentukan karakter yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimu akhlak." Artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selanjutnya, ribuan tahun setelah itu, rumusan tujuan utama pendidikan tetap pada wilayah serupa, yakni pembentukan kepribadian manusia yang baik. Dan itu semua adalah peran serta dari santri. Hadirin yang saya hormati, berbicara soal santri tentu tidak dapat dipisahkan dari pesantren sebagai pengayomnya. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua, telah berfungsi sebagai salah satu benteng pertahanan umat Islam, pusat dakwah dan pusat pengembangan masyarakat muslim di Indonesia. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam pertama kali di Indonesia dirintis oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1399 Masehi untuk menyebarkan agama Islam di Jawa. Selanjutnya, tokoh yang berhasil mendirikan pesantren dan mengembangkannya adalah Raden Rahmat atau yang biasa disebut dengan Sunan Ampel, yang kemudian melahirkan kemunculan pondok pesantren baru yang didirikan oleh para santrinya, seperti pesantren Giri oleh Sunan Giri, pesantren Demak oleh Raden Patah, dan pesantren Tuban oleh Sunan Bonang. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, pesantren telah memainkan peranannya yang besar dalam upaya memperkuat akidah, membina akhlak mulia, dan mengembangkan swadaya masyarakat Indonesia, serta turut adil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan informal, non-formal, dan pendidikan formal yang diselenggarakannya. Secara informal, pesantren di Indonesia telah berfungsi sebagai keluarga yang membentuk watak dan kepribadian santri. Pesantren juga telah melaksanakan pendidikan keterampilan melalui kursus-kursus untuk membekali dan membantu kemandirian para santri dalam kehidupan masa depannya. Secara keseluruhan, pesantren selalu dijadikan contoh dan panutan oleh masyarakat dalam segala hal, sehingga eksistensi pesantren di Indonesia telah berperan menjadi potensi yang sangat besar dalam pengembangan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, generasi Islam dari kalangan santri memiliki peran besar dalam mewujudkan generasi emas. Santri sebagai generasi muda bangsa haruslah menjadi generasi yang berkualitas. Santri berkualitas setidaknya selalu memiliki spirit tinggi dalam kegiatan keilmuan dengan terbuka dalam segala perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Berakhlakul karimah, berjiwa nasionalis, toleran dalam segala bentuk perbedaan, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu inovatif, kreatif, dan menciptakan karya-karya yang bermanfaat bagi umat. Dengan generasi emas yang berkualitas akan mewujudkan Indonesia yang bermartabat. Santri sebagai calon nahkoda kepemimpinan negeri di masa yang akan datang sepatutnya menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, ayo kita sama-sama sebagai santri haruslah mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memberikan kemanfaatan bagi kemaslahatan di sekitarnya. Seorang santri haruslah memiliki rasa optimis tanpa mengenal kata putus asa dan pantang menyerah.
Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang santri generasi emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.